hitungannya bukan dari soal jumlahnya, tetapi dari soal kepastiannya. Kalau dividen, pertama ya, keuntungan dari dividen itu lebih bersifat pasti. Itu keuntungan ketika kita membeli saham yang rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang menarik. Kemudian yang kedua, keuntungan dari dividen, dividen itu menjadi pengaman. Ya, menjadi pengaman Anda kalau pergerakan harga sahamnya justru mengalami penurunan, Anda masih aman dengan dividen. Dan yang ketiga, dividen itu akan menarik para investor. Oke, kita melanjutkan lagi untuk kalender dividen. Ini kita membahas salah satu emiten JAPFA yang pada hari ini naik cukup tinggi ya, 9,91%. Dan hari ini adalah hari pembayaran dividen. Jadi untuk para holder JAPFA, ya selamat ya, happy cuan untuk Anda. Hari ini Anda terima pembayaran dividen dengan 70 per lembar saham. Kemudian harga sahamnya juga Anda dapat bonus dari capital gain di mana hari ini naik cukup tinggi. Kalau Anda yang bahkan membeli JAPFA ini di 1 bulan kemarin ya, tentu Anda sudah cuan 25,77% dari capital gain dan juga sudah dapat dividen kalau di harga ini ya kisaran 4 sampai 4,5%. Jadi kalau di total ya sudah hampir 30% untungan Anda dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi intinya ya teman-teman, sekalipun mungkin metode dividen investing seringkali dianggap ya kurang menggiurkan karena memang ya butuh kesabaran untuk menunggu, apalagi kalau berbicara hitung-hitungan dividen yield-nya dalam 1 tahun itu misalnya 5%, 7%, kan memang itu ya harus dikejar dalam 1 tahun. Tetapi itu yang seringkali dilupakan oleh investor-investor atau mungkin ya dianggap kurang menarik. Tapi padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang bersifat lebih pasti ya. Selama perusahaan yang kita pilih itu adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen, kan itu 5%, 6%, 7% itu sudah pasti. Soal capital gain ya itu bonus. Kalau kinerja dari perusahaan yang kita pilih itu terus membaik, apalagi momentum-momentumnya juga bagus seperti JAPFA ini kan ya lumayan bagus lah momentumnya memasuki akhir tahun. Tentu produk-produknya ini akan banyak diminati. JAPFA kan kita lihat bergerak di bidang yang meliputi pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya perikanan. Hal ini juga cukup bagus untuk JAPFA karena secara kalau kita juga mengikuti berita-berita yang ada kan untuk harga jagung turun, kemudian pemulihan harga broiler, tentu ini akan juga mendukung ya kinerja dari JAPFA ke depan ini akan lebih bagus lagi. Jadi kembali ya teman-teman, kalau kita memilih perusahaan yang punya prospek yang bagus dan rutin membagikan dividen, sekali lagi dividen itu jangan dianggap bonus. Justru itu yang menjadi pengaman. Bonusnya ya capital gain. Karena apa? Karena sekalipun memang dibandingkan dengan capital gain kan, contoh JAPFA ini, bagian dividennya ya Rp70 per lembar saham. Tapi hari ini Anda bisa lihat dia naik bahkan mencapai 165. Tentu kalau kita cuma menghitung dari hal seperti ini ya, kita akan balik, justru yang bonus itu adalah dividen. Padahal pemahaman yang sebenarnya justru dividen itulah yang menjadi keamanan. Dividen itu yang menjadi pengaman yang bersifat lebih pasti. Dan kalau kita dapatkan keuntungan lewat capital gain, ya itu sebenarnya yang disebut dengan bonus. Walaupun memang ya bonusnya lebih besar, bahkan bisa berpuluh-puluh bahkan beratus kali lipat mungkin bonusnya. Tetapi kan hitungannya bukan dari soal jumlahnya, tetapi dari soal kepastiannya. Kalau dividen, pertama ya, keuntungan dari dividen itu lebih bersifat pasti. Itu keuntungan ketika kita membeli saham yang rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang menarik. Kemudian yang kedua, keuntungan dari dividen, dividen itu menjadi pengaman. Ya, menjadi pengaman Anda kalau pergerakan harga sahamnya justru mengalami penurunan, Anda masih aman dengan punya dividen. Dan yang ketiga, dividen itu akan menarik para investor. Tentunya dengan dividen yang menarik ditambah dengan perusahaan yang kinerjanya cukup bagus, itu pasti akan banyak dilirik oleh investor-investor termasuk para big money. Nah, jadi kita perlulah untuk kemudian memandang dividen itu dengan cara yang benar, karena selain dari ketiga hal tadi yang menjadi keuntungan ketika kita membeli saham yang membagikan dividen, keuntungan yang juga tak kalah penting, bahkan ini juga memang seringkali diabaikan atau mungkin tidak dipahami oleh banyak orang, yaitu ketika kita dapat dividen itu adalah uang segar.
Kenapa disebut uang segar? Karena ini bukan hasil ketika kita menjual saham berarti ada orang lain yang membelinya. Tidak, tetapi ini memang murni pemberian atau hasil kinerja perusahaan yang kita beli. Dan ini uang segar, jadi ini tambahan yang membuat suntikan dana di saham-saham atau di emiten-emiten pilihan kita itu jadi lebih banyak lagi karena ini ada uang-uang seperti ini. Kita tidak sedang hanya tukar-tukaran saja, tetapi di dalamnya kita dapat bagi hasil dari laba bersih yang dicetak oleh perusahaan yang sahamnya kita beli. Nah, keuntungan lain juga ketika kita memilih untuk saham-saham yang rutin membagikan dividen, ya kita akan lebih tenang ya. Sini juga merupakan bagian dari kelebihan ketika kita membeli saham-saham yang rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang menarik ya. Menarik lah setidaknya, kalaupun mungkin secara kinerja saham-saham tersebut boleh dibilang ya tidak terlalu cepat pertumbuhannya, ya setidaknya kita cari yang dividen yield yang lumayan besar lah, paling tidak di atas 5%. Oke, kalau sahamnya terus tumbuh secara kinerjanya ya 3%, 4% tidak apa-apa. Paling tidak dia tumbuh, maka kalau dia tumbuh itu biasanya secara dividen yieldnya juga itu makin tambah tahun itu juga akan tumbuh berjalan bersama dengan pertumbuhan laba bersihnya. Dan juga ya ada bonus dari capital gain, karena untuk saham-saham yang terus tumbuh setiap tahunnya pasti juga secara dia akan mendapatkan apresiasi dari market dan membuat pergerakan harga sahamnya juga itu bisa terus mengalami kenaikan. Jadi itulah keuntungan-keuntungannya ketika kita membeli saham yang membagikan dividen. Seperti Japfa ini ya lumayan ya, dalam 1 bulan bisa Anda lihat di sini sudah cuan hampir 5% ketika membeli di harga ini untuk dividen yieldnya, dapat bonusnya lagi dari capital gain hampir 26%. Nah tentu ini jadi suatu hal yang menarik yang sebenarnya untuk Japfa kan memang sudah berapa lama ya sering ulas, sering juga disampaikan akan terdampak dengan sentimen-sentimen positif berkaitan dengan salah satunya program pemerintah, juga memasuki akhir tahun, apalagi nanti sampai di Lebaran, tentu produk-produknya ini akan banyak diminati dan membuat Japfa ini pasti akan lebih terdongkrak ya untuk laba bersihnya. Karena kalau kita lihat dari statistik unggulannya untuk EPS dari Japfa ini lumayan bagus ya di tahun 2024 ini. Secara annualized dia sudah di 238,31, sedangkan tahun kemarin hanya di 79,28. Ini naiknya cukup tinggi, ini hampir 200% kenaikannya. Dan tentu ini ya kalau kita lihat tadi kan dibagikan untuk dividennya 70 ya per lembar saham, maka kembali ketika kita melihat EPS ini, berarti EPS tahun 2023 ini ada di kisaran 88% ya yang dibagikan untuk dividen payout rasionya. Ya tentu dengan Japfa yang mulai membagikan dividen dengan jumlah yang cukup besar ini, ya bisa Anda lihat untuk tahun 2024 di mana dividen untuk EPS-nya ini cukup besar, maka ini berpotensi juga cukup besar. Oh ya, kalau dari data RTI ini ternyata untuk tahun bukunya terhitung 2023 Japfa tidak membagikan dividen ya, walaupun memang kemarin membagikan dividen, tapi itu adalah bagian dari tahun buku 2022. Namun di 2024 ini Japfa tidak terhitung membagikan dividen karena biasanya kan Japfa membagikan itu di bulan 4 sampai bulan 6, tetapi ini membagikan di bulan Oktober yang dalam catatan ini sudah masuk dalam dividen interim ya, sudah masuk di dividen interim tahun buku 2023. Nah di sini dia sudah 29% ya, sudah 29% yang dibagikan. Jadi kalaupun dia memang membagikan kisaran 60%, berarti ya di bulan-bulan 4 nanti masih akan dapat di kisaran Rp70 lagi. Ya, jadi masih cukup menarik ya. Selain dari prospeknya yang cukup bagus, ternyata dia masih ada kemungkinan untuk bulan 4 2025 nanti membagikan dividen final tahun buku 2024 dengan catatan dia masih bisa membagikan antara 60 sampai 70 per lembar sahamnya. Jadi kembali lagi, kalau Anda yang sudah dapat di harga-harga 1.400 ini, maka ya Anda akan berpotensi lagi untuk mendapatkan dividen di kisaran 4-5% lagi di kisaran bulan April ya, dengan catatan pergerakan harga sahamnya juga kemungkinan masih akan terus mengalami peningkatan. Oke, kita melihat secara valuasi untuk Japfa ini sekarang ini masih cukup menarik ya, karena kalau kita lihat dari PE ratio-nya untuk annualized ada di 7,68,
kemudian price to book value-nya 1,39, dan untuk EV to EBITDA-nya ada di 6. Maka sebenarnya dari matriks-matriks ini untuk Java masih cukup menarik untuk sekarang ini. Kita lihat dari analis, memang secara harga Java ini masih ya sudah hampir ya, atau bahkan sudah bisa dikatakan ini sudah di kisaran harga wajarnya. Jadi memang untuk pun mau masuk ya, untuk mau masuk di Java di harga sekarang ini ya masih beresiko untuk dia koreksi, karena sekarang ini Java sebenarnya secara harga wajarnya sudah mendekati harga wajarnya ya, artinya ada kemungkinan besar ya bisa koreksi lagi ke depannya. Jadi Anda mungkin yang kalau baru mau masuk ya mungkin bisa wait and see dulu ya, tentu dengan resiko yang ada juga ya. Wait and see kan memang bagus ya, kita coba menunggu di harga yang cukup bagus, tapi ya resiko juga ada, bisa juga kita ketinggalan ketika market terus mengapresiasi Java dengan prospeknya ke depan, dengan melihat bahwa Java sebenarnya akan terus mengalami pertumbuhan sampai di kuartal 4 2024 dan kuartal 1 2025 itu terbilang cukup bagus, dengan ada potensi pembagian dividen final di bulan April nanti ya, maka bisa juga ketinggalan. Jadi intinya di sini lakukan analisa secara mendalam untuk Anda menemukan keyakinan Anda membeli Java. Ingat, untuk Java cukup menarik karena masih rutin membagikan dividen. Oke, itu saja dulu untuk sekarang nih sobat investor. Happy cuan untuk Anda holder dari Java. Kita akan melanjutkan untuk seri kalender dividen di hari-hari selanjutnya. Tetap semangat investasi dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.